Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan kepada kami, karena memberi kami sepanjang hari ini hingga kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengadakan ibadah pada malam ini, Bapak. Kiranya Kau pimpin ibadah kami, Bapak, dari awal hingga boleh berakhir dengan selamat. Kiranya mengambil pelayanan, Kau berkati, demikian juga yang mendengarkan, Tuhan Yesus, Kau berkati juga. Inilah doa serta ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita lanjut lagi pujian kita dengan pujian yang menyatakan hari ini kurasa bahagia. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita akan menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita ingin benar-benar mendengar kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati Tuhan.
Selamat malam adik-adik remaja semuanya. Shalom, kita bertemu kembali dalam ibadah remaja. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada kesempatan yang indah. Pada malam ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tuntun kami agar apa yang kami baca, kami renungkan, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan. Kita membaca dari Mazmur 90 mulai ayat yang 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakannya untuk kita. Mari adik-adik semuanya memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-Hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari yang Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Hambamu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Puji nama Tuhan. Judul renungan yang kita akan renungkan pada malam ini yaitu menjadi remaja yang bijaksana. Menjadi remaja yang bijaksana. Ya, bukan bijak sini ya. Menjadi remaja yang bijaksana. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 ini mencatat suatu doa yang pernah dinaikkan oleh Musa yang berbunyi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tentu ini bukan saja menjadi doa Musa, tapi menjadi doa setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga ketika Salomo ditanya oleh Tuhan, mau minta apa dari Tuhan? Ya. Tetapi Salomo menjawab Tuhan, Tuhan, bagaimana saya dapat memimpin bangsa yang begitu besar? Berilah saya hikmat. Saya minta hikmat untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat, untuk mengerti segala kehendak dan rencana Allah yang Dia serta. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Menjadi remaja yang bijaksana adalah tentu harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ada di semuanya. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, sehingga menghasilkan perilaku yang tepat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita memperhatikan bagaimana ciri-ciri remaja yang bijaksana. Yang pertama, berpikir sebelum berkata-kata. Mulailah dari sejak remaja belajar untuk berpikir apa yang disampaikan, apakah itu menyenangkan orang, menjadi berkat bagi sesama ada di semuanya. Ya, berpikir sebelum berkata-kata dalam Amsal 25 ayat yang ke-11. Ya, sebagaimana engkau percayai firman Tuhan itu. Karena kalau banyak bicara pasti ada pelanggaran. Itu kata
Amsal 10 ayat yang ke-19. Tapi siapa menahan bibirnya berakal budi. Ya, siapa yang menahan perkataan, ya tentu perkataan yang tidak berguna, seharusnya kita tidak mengucapkannya. Ya, berpikir dulu. Ya, ingat, Bapak mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, jadi kalau kita coplos ngomong, ya, tidak memikir hati orang lain, perasaan orang lain, tentu akan menjadi bumerang bagi sesama teman-teman ada di semuanya. Yang berikut, belajar, ya, berpikir sebelum bertindak. Pikir dulu sebelum bertindak melakukan sesuatu. Juga ada di semuanya, ya, ada di remaja semuanya, belajar sejak dari remaja untuk melakukan sesuatu. Pikir dulu, ya, apa ini baik untuk saya, atau baik untuk teman-teman yang lainnya, baik untuk adik kakak atau orang tua kita. Belajar untuk melakukan yang terbaik. Kita lihat contoh, ya, kita lihat contoh. Esau adalah orang yang, ya, tergesa-gesa, ya, yang tidak memikir dulu, ya, terburu-buru mengambil suatu keputusan tanpa mempertimbangkan dengan benar, dengan matang. Dalam Kejadian 25 ayat yang ke-29 dan 34, kita tahu Esau menjual kesulungannya kepada adiknya hanya karena sebuah kacang merah, hanya karena makanan saja, ya, jual hak kesulungannya, yaitu artinya tergesa-gesa, dia tidak memikirkan sebelumnya. Pertimbangkan manfaat dari setiap tindakan yang kita kerjakan, lakukan. Ya, pertimbangkan, karena orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membeberkan kebodohannya. Amsal 3 ayat yang ke-16. Yang berikut, ya, mempergunakan waktu dengan bijak. Belajar dari sejak engkau remaja, ya, mempergunakan waktu dengan bijak. Dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 yang dikatakan dari pembacaan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu adalah pemberian Tuhan yang patut kita syukuri dan kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu kata firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dan kita pergunakan waktu sebaik mungkin. Belajar karena firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, ya, sebagaimana pengajakan Yesus kepada kita, marilah kepadaku semua yang terasa dan berbeban berat, belajarlah kepadaku. Ya, tapi Tuhan atau Yesus tahu bahwa kita tidak mampu untuk menjalani hidup ini tanpa turut campur tangan Tuhan. Nah, karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Itu firman Tuhan katakan. Oleh karena itu kita harus belajar, ya, kepada Tuhan. Dan yang kedua itu belajar dari sejak remaja kita juga tidak egois dan belajar untuk kerendahan hati. Tidak egois, sombong, belajar untuk kerendahan hati. Belajarlah seperti Yesus, karena Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Mungkin kita katakan, tidak mungkin kita seperti Yesus. Ya, untuk keilahian Yesus tentu kita tidak dapat menyamai. Tetapi sebagai manusianya, itu yang kita jumpai. Ya, Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Mampukah kita? Pasti mampu, benar. Firman Tuhan bukan hanya sekedar bacaan. Firman Tuhan mengandung kuasa.
apa yang kita lakukan, kita percaya Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Egois terus, tidak memikir orang lain, saudaranya, ya. Gengsi. Siapakah kita ini kalau kita gengsi, egois, tidak belajar merendahkan hati kita? Yesus saja yang kita andalkan melakukan hal yang seperti itu. Siapakah kita kalau kita berani melakukan seenaknya kita, semaunya kita, tidak memikirkan bagi sesama kita? Yesus saja rela membasuh kaki para murid-muridnya. Katakan dalam Yohanes pasal 13 ayat yang pertama sampai ayat 20. Ada dibaca di rumah. Firman Tuhan mengajar kita, kasihilah sesama manusia. Yaitu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya. Omong kosong kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, tetapi praktek hidup kita membenci saudara kita membenci teman-teman kita, itu namanya omong kosong. Jadi bukti kita mengasihi Tuhan, pastilah kita akan mengasihi sesama kita manusia. Kita harus bergaul dengan semua orang, tapi jangan mudah terpengaruh dengan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang merusak hidup kita. Kitalah yang harus mempengaruhi orang-orang dengan sikap kita. Nah, kita adalah terang, kita adalah garam dunia. Orang dapat melihat Yesus yang hidup dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada kita, asal kita sungguh-sungguh tunduk dan tidak egois, mau belajar terus kepada firman Tuhan. Tuhan akan berikan kemampuan bagi kita untuk memiliki 4 hal ini. Berpikir sebelum berkata-kata, berpikir sebelum bertindak, menggunakan waktu dengan bijak, tidak egois, dan belajar rendah hati sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita akan tetap teguh dalam pekerjaan Tuhan, hidup bagi Kristus, menjadi terang, menjadi berkat bagi sesama. Percayalah, ceri lelah kita, perjuangan iman kita tidak akan sia-sia kalau kita berfokus kepada Yesus sebagai guru atau gembala agung kita yang memimpin menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Berkati kami Tuhan, agar kami tetap bertahan untuk menghadapi kehidupan ini dengan penuh pengandalan akan Tuhan yang memimpin menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, terima kasih pada hambanya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat sebuah pujian yang menyatakan hatiku percaya.
selalu menyertai